Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang masuknya Islam ke Nusantara ya. Baik, sebelum membahas tentang materi masuknya Islam ke Nusantara, em, saya akan menjelaskan alasan mengapa Islam mudah diterima di Indonesia. Yang pertama, karena syarat memeluk agama Islam sangat mudah ya, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa ada tradisi atau kebiasaan atau ritual apapun. Yang kedua, tidak ada pembagian kasta. Yang ketiga, kasta ini adalah pembagian kelas sosial atau status sosial ya. Jadi di agama Hindu ini adalah ada pembagian kasta ya. Jadi dimulai dari kasta yang paling tertinggi, kasta Brahmana, kemudian kasta Ksatria, kemudian kasta Waisya, kasta Sudra ya, Dravida, yang terakhir kasta Parya. Jadi tingkatannya dari paling tinggi sampai yang paling rendah. Baik, yang ketiga, dakwah dilakukan dengan jalan damai. Jadi tanpa ada paksaan, tanpa ada perang ya, tanpa harus ditakut-takuti. Jadi mereka menyebarkan agama Islam dengan jalan yang baik, dengan jalan yang damai. Yang keempat, setiap muslim yang datang ke Nusantara memiliki motivasi untuk berdakwah. Jadi memiliki dorongan ya, untuk menyebarkan agama Islam. Jadi berniat untuk syiar ya. Baik, yang kelima, banyak raja-raja yang berperan dalam menyebarkan agama Islam. Jadi di sini nanti di kesempatan kali ini ya, akan kita bahas tentang jalur-jalur dalam menyebarkan agama Islam. Di semester 2 nanti akan kita bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ya, mulai dari wilayah Sumatera, Jawa sampai Sulawesi. Baik, yang terakhir, alasan mengapa agama Islam mudah diterima di Indonesia. Karena upacara-upacara dalam agama Islam lebih mudah, lebih sederhana, tidak ribet ya. Seperti itu. Misalnya dalam sholat ya, hanya cukup berwudu dan memakai pakaian yang bersih dan suci, dan juga tempat harus bersih dan suci, seperti itu. Baik. Penyebaran Islam di Indonesia. Nah, jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Jadi mereka berdagang ya, sambil menyebarkan agama Islam. Jadi sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, ini agama Buddha dan Hindu yang terlebih dahulu ada di Indonesia. Saat itu kerajaan Sriwijaya ya telah menjalin hubungan dagang dengan negara-negara di luar Indonesia seperti India, Timur Tengah, dan juga Tiongkok. Yang kedua, ya melalui jalur pernikahan. Jadi mereka menikahi orang-orang pribumi yang pada akhirnya memeluk agama Islam. Yang ketiga, jalur pendidikan. Jadi di sini jalur pendidikan memberikan pengajaran ya. Contohnya jalur pendidikan adalah melalui pendidikan pesantren, model-model pengajaran metode model lama, seperti itu. Jadi klasik. Yang keempat, jalur kebudayaan. Nah, di sini ada wujudnya seperti seni bangunan ya. Bisa kita lihat pada atap masjid kuno yang bertingkat, dan biasanya ada 2-3 tingkatan ya, bentuknya segitiga. Baik, yang berikutnya wujudnya seni rupa, contohnya ukiran ya, yang menghiasi masjid ya, atau makam-makam Islam. Wujud yang lain ya seperti musik dan lagu. Kalau kalian pergi ke Bonang ya, itu mengapa Sunan Bonang diberi nama Sunan Bonang ya, karena beliau berdakwah menyebarkan menggunakan alat musik gamelan Jawa yang disebut dengan bonang ya. Baik, pendirian kesultanan ya. Jadi ketika raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung rakyatnya ikut masuk memeluk agama Islam. Jadi seperti itu ya. Jadi
di semester 2 akan kita bahas ya kerajaan-kerajaan Islam mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi. Yang di Sumatera itu ada Samudra Pasai, ada Aceh ya. Dan di Jawa ada kerajaan Demak, di Sulawesi ada kerajaan Goa Talu. Baik, yang keenam melalui jalur tasawuf ya. Jadi tasawuf ini simpelnya, gampangnya ya, adalah hampir sama dengan zuhud ya. Jadi lebih mencintai kehidupan akhirat daripada mencintai kehidupan duniawi. Ya, jadi banyak cara-cara tasawuf ini banyak dipakai oleh Wali Songo. Baik, waktu masuknya Islam di Indonesia ada 3 pendapat. Sejak kapan agama Islam ini sudah ada di Indonesia? Yang pertama, dimulai sejak abad ke-7. Ini dikemukakan oleh Dr. Hamka ya, Buya Hamka, panggilan akrabnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah ya. Berikutnya ada Zainal Arifin Abbas dan Profesor Gabriel Ferran dan Profesor Paul Whitley. Pendapat yang kedua ya, jadi sudah ada sejak abad ke-11. Hal ini dibuktikan dengan adanya nisan Fatimah binti Maimun di Leran Gresik. Teori yang ketiga ya, jadi abad ke-13 agama Islam ini mulai masuk ke Indonesia. Ya, pendukung teori ini adalah Ibnu Battuta dan catatan Marco Polo. Baik, teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, teori Gujarat ini ada di India ya. Teori ini dikemukakan oleh Snug Hogrunje ya. Alasannya yang pertama karena kurang fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi yang menyebarkan adalah orang-orang Gujarat, bukan orang Arab. Alasannya kedua, terjadi hubungan dagang antara Kambay Timur Tengah dan Indonesia. Alasan yang ketiga, karena batu nisan Samudra Pasai ini bercorak Gujarat. Teori berikutnya, teori Mekah. Nah, teori ini didukung atau dikemukakan oleh Hamka, Van Leer, dan T.W. Arnold. Jadi pada abad ke-7 sudah ada perkampungan Arab ya, disebut dengan Pekojan. Jadi orang-orang yang berdagang kemudian membentuk perkampungan Arab tersendiri yang disebut dengan perkampungan Pekojan. Alasannya kedua, karena kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, saat itu mazhab yang terbesar di Mekah. Baik, teori berikutnya, teori Persia. Jadi Islam ini masuk dibawa oleh orang-orang Persia, bukan oleh orang-orang Gujarat atau oleh masyarakat di Mekah. Jadi orang-orang Persia yang membawa Islam ke Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Alasannya karena ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Alasan yang kedua karena adanya perkampungan Leran di Gresik. Alasan yang ketiga karena ada peringatan 10 Muharram Asyura ya, atas meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Hussein. Ya ini salah ketik ya, ini seharusnya Hasan ya, masih hidup ya. Baik, teori yang ketiga adalah teori keempat adalah teori Tiongkok ya. Jadi teori Tiongkok ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Tiongkok ya. Jadi karena terjalin hubungan dagang dengan Tiongkok, ketika Tiongkok sudah ada yang memeluk agama Islam ya. Kalau kalian tahu nama atau apa istilahnya Masjid Cengho ya, itu sebenarnya diambil dari nama Laksamana atau Panglima Angkatan Lautnya orang Cina. Jadi Cengho ini ya ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ya baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.